Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Oke. Karena kan ikut saya, Oke. ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Oke. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun Bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Oke. Ya, ternyata pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Kenapa? Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh Bang. Anak itu pikir soal uang, dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh Bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada Bang, orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja Bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, "Mama aku mau ngomong." "Hah, kenapa sayang?" "Mama boleh nggak aku masuk Kristen?" Langsung aku di situ Bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres Bang, aku bilang, "Ya Allah, cobaan apa ini?" Saya bilang. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang muslim yang memiliki suami Konghucu ya kawan-kawan. Jadi beda agama lalu punya anak, dan dengan kesepakatan awal bahwa anak-anaknya, ada 3 anaknya harus ikut ibu ini kawan-kawan sekalian. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, karena anak-anaknya disekolahkan di sekolah Islam lalu terus dibully, terus diolok-olok, akhirnya anaknya ini mengalami tekanan, dipindahkan ya ke sekolah lain, kemudian dipindahkan lagi, dan saat itu menurut ibu ini anaknya dipindahkan ke sekolah Kristen karena itu sekolah yang bagus ya. Dan guru Gembul juga sudah menyampaikan hal itu kawan-kawan sekalian ya. Kalau kita bicara tentang kualitas ya, itu sekolah-sekolah Kristen itu lebih berkualitas. Nah kawan-kawan sekalian, dengan dipindahkannya anaknya ke sekolah Kristen, tetapi di situ juga ada umat Islam ya, ada anak-anak Islam. Lalu ketiga anaknya itu datang ya dan mengatakan bahwa mereka mau masuk ke agama Kristen. Artinya teman-teman sekalian, anaknya murtad dari agama Islam. Mereka memilih Tuhan Yesus Kristus karena penuh kasih dan penuh dengan ya kebaikan. Di mana teman-teman sekalian, kita diharuskan untuk saling mengasihi, dan terlebih di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Nah teman-teman sekalian, seperti apa kisah ini, seperti apa ceritanya, mari kita langsung saja simak berikut ini. 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir? Enggak, jadi ada ceritanya ini Bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus, kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh Bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim Bang, bukan yang umum, bukan, tapi benar-benar sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya Bang ya. Apa ini fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim Bang, ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah terus udah gitu dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini Bang, mama artinya saat apa ya? Nanya gitu loh, kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya, Koko, maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya, Koko
katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Dasar Cina babi katanya gitu. Oh, dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku. Karena aku yang nganter, Bang. Dia kan kerja. Ya kan, aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku. Dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Oh. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih jam pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya dia ngomong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Dibiarkan sama guru-gurunya. Jadi ketika anak-anaknya dibully di sekolah, dibiarkan sama guru-gurunya. Ngeri nggak nih guru-guru Islam ini? Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun, Bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Kenapa? Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh, Bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert dia. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja, Bang. Kalau kayak anak autis gimana sih, Bang? Kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, dia tuh kayak ngomong kemana gitu. Aku takut gitu loh, aku cekin. Tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku, ini pasti beban mental gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal, Bang. Yang biasa. Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu. Kita kan ada uang sudah gitu loh. Nggak usah khawatir soal uang. Dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh, Bang. Cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada, Bang, orang-orang Islam. Gitu loh. Nggak Kristen semua. Saya, oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja, Bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, Mama aku mau ngomong. Kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ, Bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres, Bang. Aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa, Nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen, Mama, katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya, dia bisa membedakan bagaimana lingkungan yang baik buat dia. Karena dia sudah pernah mengalami terlebih dahulu lingkungan Islam. Di lingkungan Islam banyak dibully. Ya karena memang kawan-kawan, jangankan kepada yang bukan Islam, kepada sesama Islam aja mereka itu saling baku hantam gitu loh. Jadi anak-anak ini cerdas misalnya. Makanya kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih mana yang benar. Loh, aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini. Sayang, bagi Mama, agama itu bukan paksaan. Agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis, Bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak Mama, kamu tetap matahari Mama, kamu tetap jiwa Mama, kamu tetap segala-galanya bagi Mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil Ko Agus ya. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu ya. Betul. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga gak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku gak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Islam yang keras. Jadi takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Nah, itu bahaya. Dan agama itu kan sensitif sekali. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja, makan biasa. Kira-kira ya, Ibu Sylvia ini kalau misalnya suaminya minta kawin lagi, dia kasih nggak ya?
Ya, karena kan di dalam Islam kan boleh ya suami itu kawin lagi kan, 2, 3, 4 istri ya. Kalau Anda nggak rela suami mau kawin lagi, berarti ya dipertanyakan juga Islammu ini ya. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi mama nggak paksa kita masuk Islam kan gitu. Oh, mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita lagi ngomongin kajian. Loh, emang mama cerita apa tadi? Perasaan mama lagi ngomong sama papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan mama papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilahnya. Betul, oknum itu bang. Bukan agamanya, bukan. tapi oknumnya. Oknumnya banyak ya. Ya, oknumnya banyak kawan-kawan. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian. Seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap itu. Betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama A dan B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Ya itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari kesaksian ibu ini. Dan kita percaya bahwa itu bukan secara kebetulan ya kawan-kawan. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 kawan-kawan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita percaya bahwa yang memilih 3 anak daripada seorang muslimah ini dan seorang bapak yang beragama Konghucu ini bukan secara kebetulan, tapi ini atas rencana Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya. Makanya teman-teman jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk terus memberitakan kabar baik, dan terlebih untuk menunjukkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan berkaca, oh ternyata orang-orang Kristen baik, orang-orang Kristen suka menolong, orang-orang Kristen suka membantu sesama manusia. Jadi ini yang harus kita kembangkan, karena kita diajarkan bukan hanya saja mengasihi sesama, tapi kita juga diajarkan untuk mengasihi musuh di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa sekali teman-teman sekalian ajaran kekristenan kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, tetap percaya kepadanya sampai Anda meninggalkan dunia ini. Filipi 2 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.